Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan suatu analisa kegagalan suatu pasar dalam aspek kelembagaan. Kegagalan pasar merupakan ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Dan kegagalan pasar ini ada ketika tidak tercapainya kondisi Pareto optimal, yang artinya konsumen tidak bisa lagi menyamakan tarif marginal substitusi dan produsen menawarkan barang untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya marginal yang diproduksinya. Kegagalan pasar tersebut tersebar luas di negara berkembang, dan barang ekonomi dan faktor pasar yang berada di dalam keadaan disequilibrium menyebabkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya. Pasar barang ditandai dengan adanya kekurangan dan surplus, sedangkan faktor pasar menunjukkan tingkat pengangguran yang tinggi dan kelangkaan modal. Dalam kebanyakan kasus, harga pasar tidak mencerminkan biaya produksi marginal. Ikut penyebab dari kegagalan pasar. Yang pertama, ada persaingan yang tidak sempurna. Persaingan tidak sempurna ini menyebabkan kegagalan pasar. Di bawah pasar ini, perusahaan menghadapi penurunan kemiringan kurva permintaan untuk produknya. Menyimpangnya pendapatan marginal dari pendapatan rata dan harga tidak lagi sama dengan biaya marginal. Skenario ini perusahaan memonopoli dan menetapkan harga yang melebihi biaya marginal untuk memaksimalkan keuntungannya. Yang kedua, monopoli. Monopoli merupakan suatu struktur pasar yang dimana hanya terdapat satu penjual dan tidak ada substitusi produk yang mirip seperti close substitute, dan terdapat hambatan yang masuk yaitu barriers to entry yang melalui ke pasar. Yang terakhir yaitu oligopoli, yaitu di mana pasar oligopoli sebuah keadaan di mana dalam pasar jumlah perusahaan yang menguasai pasar lebih dari 2, tetapi tidak banyak sehingga tindakan dari pengusaha yang satu akan mempengaruhi kebijakan dari pengusaha yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegagalan dalam aspek kelembagaan. Gillis, Perkins, dan Romer telah mengidentifikasi kegagalan institusional sebagai penyebab utama kegagalan pasar di negara berkembang. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa lembaga terbelakang mengecualikan banyak orang dari pasar. Di banyak negara, uang dan pasar modal yang kecil dan terbelakang, dan mobilisator tabungan tidak efisien. Selanjutnya, pasar uang di negara-negara tidak merespon dengan cepat terhadap sinyal suku bunga. Selanjutnya kami memakai teori ekonomi makro yang dimana teori ini menjelaskan tentang aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan dengan kasus yang kita bahas pada hari ini. Indonesia saat pandemi COVID-19. Bagi perekonomian nasional saat ini, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap jalannya roda ekonomi. Salah satunya dengan terciptanya ketidakseimbangan jual beli yang mengakibatkan adanya kegagalan pasar. Ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa adanya penurunan daya beli masyarakat dalam konsumsi rumah tangga selama kuartal 1 dan 2 pada tahun 2020.